husnul wajah, basatul wajah, wajah yang ceria, wajah yang senang. Kenapa seseorang itu dianjurkan untuk ketika dia berbicara, ya, atau ketika bertemu dengan manusia dengan wajah yang ceria? Karena itu akan membuat seseorang itu senang. Membuat orang yang tadinya dia mungkin kaku, yang tadinya mungkin dia sulit untuk berbicara dan lain sebagainya, ketika dia melihat lawan bicaranya itu dengan wajah yang ceria, ini akan mencair kekakuan tersebut, akan mencair jarak tersebut. Makanya dalam agama kita, ya ingat ya, pembahasan yang kita bahas dalam agama kita dilarang oleh Allah ketika orang sedang berbicara kita memalingkan wajah kita ke HP kita atau ke tempat yang lainnya. Allah katakan dalam ayatnya, la tusair khaddaka linnas, jangan engkau memalingkan wajahmu dari manusia. Kata Imam Ibnu Katsir, jangan engkau memalingkan wajahmu ketika manusia sedang mengajak kamu berbicara. Jangan kau palingkan wajahmu. Ya, dan ini adalah hal yang subhanallah ya, merata kita lihat di kalangan kita. Ya, saya sebagai pembicara juga terkadang demikian. Ya, orang sedang mengajak kita berbicara, kita main HP. Ya, orang sedang mengajak kita ngobrol, kita sibuk balas WA. Ini hal yang nggak dibolehkan. Memang di zaman Nabi itu tidak ada HP. Ya, bahkan HP itu kan baru ada 20 tahun belakangan. Tapi masalah ini sudah dibahas di dalam Al-Quran. La tusair khaddaka linnas, jangan kau palingkan wajahmu dari manusia ketika manusia sedang mengajak kamu berbicara. Ini etika, ini attitude, ini adab dalam Islam. Terlebih ketika kita berbicara dengan orang yang lebih tua dari kita. Terlebih kita berbicara dengan ibu dan ayah kita. Dan terlebih lagi ketika ada orang yang menyampaikan ilmu, dia sibuk dengan HP-nya. Iya, ilmu ketika disampaikan adalah Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah, ucapan Allah, ucapan Rasul. Kalau ucapan manusia saja yang bukan ucapan Allah dan Rasulnya, kita nggak boleh berpaling wajah kita darinya. Apalagi ketika kita yang mendengar ucapan Allah dan ucapan Rasulnya. Ya, dan kita juga sampaikan pada pertemuan yang lalu, Nabi SAW, beliau pada waktu itu diberikan cincin, kalau saya tidak salah. Kemudian beliau buang cincinnya karena beliau tersibukkan dengan cincin tadi dari sahabat-sahabatnya. Ya, sehingga dari adab seorang muslim, sebagaimana hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW, ketika dia berhadapan dengan manusia, basatul wajah, dia memiliki wajah yang ceria, wajah yang senang, wajah yang dia bahagia bertemu dengan sahabatnya, dengan saudaranya. Tapi kalau seandainya wajahnya muram, wajahnya masam, ini membuat orang itu tidak akan akan membuat dia berat. Ya, sementara menyenangkan seorang muslim adalah ibadah. Di antara bentuk menyenangkan mereka, kita punya wajah yang ceria. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang lainnya, maka jangan engkau menyepelekan kebaikan walaupun sedikit pun. Jangan kau sepelekan walaupun engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang ceria. Apalagi bertemu dengan ibu, bertemu dengan ayah, orang yang telah melahirkan kita, yang telah berkorban antara hidup dengan mati untuk kita, yang menghabiskan waktu, tenaga, pikiran untuk membesarkan kita. Maka tentunya jangan sampai wajah ini lebih manis, lebih ramah kepada teman, ya, kepada sahabat dibandingkan kepada kedua orang tuanya. Iya. Kemudian para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, bahkan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Bunayya innal birra syai'un hayyun, wajhun taliqun wa kalamun layyinun." Bunayya, wahai anakku, innal birra, sesungguhnya kebaikan syai'un hayyin. Kebaikan itu merupakan sesuatu yang mudah, sesuatu yang ringan. Wajhun taliq, dengan wajah yang ceria dan ucapan yang lembut. Subhanallah. Kan nggak repot orang cuma senyum wajahnya. Ya, nggak repot orang mengucapkan kalimat yang lembut, itu kebaikan. Dan bukan hanya Allah akan memberikan sekian-sekian, tapi Allah memberikan pahala yang sangat besar. Itu dekatnya dia dengan Nabi SAW. Iya, wa hadhil akhlaqu hibatun min Allah wa tafaddalun minhu yahdi li ahsanihi man syaa min ibadihi. Dan akhlak-akhlak yang mulia ini adalah pemberian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan Allah muliakan siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya untuk menjadi orang-orang yang memiliki etika dan attitude dan akhlak yang baik.